Al-hajju Arafah. Puncak daripada haji itu adalah Arafah. Hampir sama seperti sholat, puncak daripada sholat itu adalah tumakninah, terdiam. Jadi di sini itu dalam rangka terpesona melihat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Maaf, loncat ayat 158. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Sofa dan Marwah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah atau siar-siar Allah. Faman hajjal baita awi tamara, barang siapa yang hendak haji atau umrah di Ka'bah, fala junaha alaihi, maka tidak dosa atasnya, ayyat tawafa bihina, atau tawaf di antara keduanya, maksudnya sa'i. Wa man tatawwa khairan, dan barang siapa mengerjakan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah itu maha berterima kasih, maha mensyukuri, alim dan maha tahu. Ada beberapa ritual umroh atau haji, di antaranya adalah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, nanti tahallul. Sekarang kita bongkar rahasia angka 7. Nah, ketika sholat mi'raj 7 langit, Rasulullah menerima wahyu sholat itu di Sidratul Muntaha. Anggota sujud 7, tawaf 7, sa'i 7, melempar jumroh 7, nanti tinggal mengalihkan ya. Kemudian surat Al-Fatihah ayatnya adalah 7, hari 7. Orang Jawa menyebutnya pitu, pitulungan. Jadi angka 7 ini dalam rangka untuk menghadap kepada Allah, untuk menuju idza jaa nasrullah, agar mendapatkan pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya ketika sa'i itu kan lari dari Sofa dan Marwah 7 kali. Kira-kira itu napak tilas siapa? Napak tilas Siti Hajar mencari apa? Mencari air. Yang ketika itu Nabi Ismail dalam keadaan kehausan mencari air, lari dari bukit Sofa ke Marwah, tidak ketemu air. Sampai di bukit Marwah, lihat Sofa seakan-akan ada air, tapi tidak ada air. Berapa kali? 7. Sampai 7 kali pun tidak menemukan air. Akhirnya Siti Hajar pasrah. Begini, pasrah. Nah, dalam keadaan pasrah ini ternyata air malah nyumber dari kakinya Nabi Ismail. Nilai spiritual apa yang bisa kita ambil? Ternyata rizki itu terkadang
tidak muncul ketika kita berusaha, tapi ketika kita pasrah. 0.0. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Usaha itu ikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah. Air Zam-Zam nyumber itu ketika pasrah. Jadi insya Allah jamaah haji pulang nanti semoga biayanya diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul air Zam-Zam, rizki yang tidak disangka-sangka, usaha keras, jangan lupa ibadah keras, dan jangan lupa berdoa dengan keras, karena usaha itu tidak segala-galanya, tapi yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Safa dan Marwah, ya, dari Safa dan Marwah, dari Safa dan Marwah. Nah, ini nanti hitungannya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Dulu saya kira begini, seret nyenyek tun. Oh gitu aja sudah. Waduh, sa'i itu berat. Sa'i itu berat, jaraknya sekitar 4 kiloan. Jadi nanti berakhir di Marwah. Kalau berakhir di Safa mungkin hitungannya kurang atau lebih. Ya Allah, ibadah sa'i ini berat. Berat, biasanya ketika kita bimbing itu rata-rata jamaah itu sudah kecapean. Dan yang dihitung kapan nang mari dan kapan nang tuju, itu yang dihitung itu. Akhirnya jiwa kita termotivasi begini, ya Allah, ibadah sa'i kita itu belum apa-apa apabila dibandingkan sa'inya Siti Hajar. Sekarang granit, sekarang keramik, AC, dingin, dan bisa minum air Zam-Zam. Kalau dulu, makanya di dalam doa haji, wa sa'yana sa'yam maskuro, jadikanlah sa'i kami ini orang yang bersyukur. Mau mengeluh itu malu kepada Siti Hajar. Sering kami jelaskan, sebuah kepuasan itu sejauh mana nilai perjuangannya. Sama-sama uang 1 juta, uang 1 juta dikasih dengan uang 1 juta hasil keringat sendiri, itu bahagia puasnya, ya. Panjenengan mau tak kasih trofi piala dunia tanpa lomba? Mau? Kalau mau tak belikan ke pasar turi nanti. Sama-sama trofi, sama-sama pialanya, yang megang penonton, pelatih, pemain, komentator, itu sama-sama pialanya, tapi rasanya itu beda. Apa yang menjadikan rasa beda? Perjuangan. Perjuangan. Sekarang sa'i ada yang pakai apa itu, kursi listrik gitu. Semakin ringan seseorang itu ibadah, semakin biasa-biasa saja. Tapi semakin berat dan menantang itu semakin luar biasa. Ini sebagai motivasi ketika kita beribadah, bukan berarti kita itu menantang sulit, bukan. Tapi kita malu kepada Siti Hajar andai kata ketika kita sa'i kemudian mengeluh. Banyak sekali saudara kita yang kepengen haji belum dikabulkan sama Allah dan lain sebagainya. Kalau mengeluh itu malu apa enggak? Wa sa'yana sa'yam maskuro. Ketika kita sa'i mau mengeluh dibalik menjadi syukur. Jadikanlah sa'i kami adalah sa'i yang bersyukur kepada Allah. Wa sa'yana sa'yam maskuro. Belum ada apa-apanya dibandingkan sa'inya Siti Hajar. Dan sering saya pesan kepada jamaah haji dan umroh,
nanti pulang ke tanah air, kalau dia suami profilnya Nabi Ibrahim, kalau dia perempuan profilnya Siti Hajar, kalau dia itu anak profilnya Nabi Ismail. Akhirnya kita nanti menjadi wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa ala ali keluarganya para nabi. Jadi kesini itu napak tilas para nabi. Ka'bah hasil karya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Masjid Nabawi hasil karya Rasulullah. Kemudian nanti di sana itu ada Padang Arafah, nanti ada Jabal Rahmah. Itu hasil karya siapa? Nabi Adam. Dan di situ ada doa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika di Mina, di situ ada perjuangan antara Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Nanti ada di Muzdalifah, ada di Mina. Itu intinya napak tilas semua ini. Napak tilas kepada para nabi. Jadi kita di sana, nah wukuf di Padang Arafah ini nanti ya. Ini embrio daripada Padang Mahsyar. Ya, embrio dari Padang Mahsyar. Wukuf itu artinya diam, Arafah itu artinya melihat. Arafah itu artinya melihat. Dulu ketika Nabi Ibrahim itu mimpi menyembelih, berapa kali? Sampai 3 kali disebut tarwiyah. Tarwiyah itu artinya ragu-ragu. Setelah yakin namanya Arafah. Jadi di sini disuruh untuk muhasabah, introspeksi diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Al-hajju Arafah. Puncak daripada haji itu adalah Arafah. Hampir sama seperti sholat. Puncak daripada sholat itu adalah tumakninah, terdiam. Jadi di sini itu dalam rangka terpesona melihat Allah. Terpesona melihat Allah. Semua jamaah disuruh keluar dari hotel berbintangnya. Semua jamaah tidak boleh pakai baju berjahit bagi bapak-bapak. Melepaskan jabatannya, melepaskan pangkatnya, melepaskan statusnya dalam rangka apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Gambaran daripada mahsyar. Kita lahir tidak pakai apa-apa, ya seperti itu. Kayak kain kafan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dilepaskan itu. Ini kain kafan, ini kain ikhram, ini ketika sholat, semuanya simbolnya putih enggak ini? Tidak akan bisa menghadap kepada Allah, tidak akan bisa kembali kepada Allah kalau tidak dalam keadaan suci. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Dan ini nanti disindir di dalam Al-Quran, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta dibangga-banggakan, mal wala banun anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang dimaksud dengan qalbin salim adalah hati yang sudah selamat dari innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Hamda itu pujian sama dengan reputasi, wan nikmata itu kenikmatan, kekayaan dan lain sebagainya, laka wal mulk jabatan, itu harus dibersihkan semua. Apa kata Allah? Milikku semua. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk. Bersihkan lah. Itu yang menjadikan tidak bisa ketemu Allah yang maha raja, yang maha terpuji, yang maha kaya, yang maha materi. Semuanya itu milikku.
Jadi harus dalam keadaan bersih seperti bayi. Kalau masih ada yang didewakan, kalau masih ada yang dibanggakan, mungkin ilmu, mungkin jabatan, mungkin kekayaan. Lihat saya, rumongso plus, haji plus, rumongso haji furoda. Di hadapan Allah kan tidak ada plus, tidak ada reguler. Hanya di Kementerian Agama saja itu. Semuanya sama, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya harus dilepaskan. Yang rumongso plus dilepaskan, yang rumongso dokter, yang rumongso kiai dan ustaz, semuanya dilepaskan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aslinya tidak hanya ketika di tanah suci, ketika kita menghadap kepada Allah, zikir dan sholat harus bisa melepaskan. Tidak sekedar suci wudhu, tapi suci hati, suci pikiran, suci segala-galanya. Apa kata Allah? Milikku semua, milikku semua. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kata milikku semua tercantum di pintu Ka'bah. Di pintu Ka'bah itu tertulis wasari'u ila maghfirah. Kenapa ayat ini kok ditulis di pintu Ka'bah? Saya pesan kepada jamaah umrah dan haji, intinya di depan Ka'bah itu diminta untuk minta maaf tok. Paham? Semoga dibersihkan Allah. Matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan semua. Semoga kita nanti dipanggil ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.